Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa penting menjadi orang yang dikenal sebagai orang yang setia. Karena kesetiaan itu membuat orang lain bisa percaya kepada kita. Namun jikalau engkau dan saya menjadi orang tidak setia, maka engkau dan saya tidak bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, bagaimana sebenarnya kita dapat mengenal Tuhan Allah itu Tuhan yang setia? Pernahkah saudara pikirkan hal ini? Saudara, memang manusia-manusia yang percaya akan keberadaan Allah, mereka pasti mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha setia. Pertanyaannya adalah, dari mana mereka tahu Allah itu setia? Saudara, bicara tentang kesetiaan, hanya dapat terlihat pada seseorang itu ketika dia konsisten antara perkataan dan perbuatannya. Saudara, jikalau seseorang itu tidak konsisten perkataannya dengan perbuatannya, maka kita katakan dia tidak setia. Artinya, apa yang dikatakan harus 100% sebagaimana apa yang dilakukan. Atau saudara, kita bisa tahu kesetiaan orang adalah apakah yang dia janjikan, dia genapi sepenuhnya, tidak meleset. Saudara, mungkin seorang itu berjanji 1 kali dan dia tidak meleset. Kita berkata mungkin dia setia. Kemudian dia janji 2 kali, tidak meleset. Mungkin kita katakan setia, tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana saya bisa katakan absolutely dia setia? Ketika sampai akhir hayat hidupnya, dia memang seorang yang berjanji dan dia melakukannya dengan baik. Saudara, kesetiaan Tuhan itu memberitahukan kepada kita bahwa kita bisa bersandar kepadanya. Kita bisa bergantung kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita mengenal Tuhan itu setia? Ketika kita mengenal janji-janjinya. Dan kita menyaksikan dia menepati 100% janjinya. Dan kepada Tuhan yang seperti ini, saudara tidak pernah menyesal engkau menyandarkan hidupmu kepadanya. Dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah ingkar akan janjinya. Mari kita membaca firman Tuhan. Yesaya 51. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden. Dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa, kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatannya daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan.
Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakali, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan kesukaan akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati. Terhadap manusia yang dibuang seperti rumput. Sehingga mereka melupakan Tuhan yang menjadikan engkau yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Terjagalah, terjagalah, bangunlah hai Yerusalem. Hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya, tidak ada yang membimbing dia. Dan dari semua anak-anak dibesarkannya, tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang, siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlentang kelesuan di semua ujung jalan seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik Allahmu. Sebab itu, dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhan Allahmu yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan dan isi cangkir kehangatan. Murkaku tidak akan kau minum lagi, tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau akan merentangkan punggungmu serata tanah dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah penghiburan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel yang terbuang ke Babel. Tuhan mengajak mereka untuk kembali menengok ke belakang, yaitu kepada sejarah mereka, sejarah keberadaan mereka sebagai umat Tuhan. Yaitu mengingat kembali bagaimana Tuhan memanggil Abraham, yang waktu itu seorang diri panggil Tuhan. Dan Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Dari seorang diri Abraham. Dan Israel sudah tahu mereka adalah keturunannya. Dan mereka memang bangsa yang besar. Saudara, Tuhan bukan saja berbicara dalam konteks bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi Tuhan juga berbicara bahwa ia akan menggenapi apa yang ia katakan kepada Abraham. Bahwa keturunannya, yaitu yang tunggal itu, akan menjadi berkat bagi seluruh kaum di muka bumi. Dan itu adalah Mesias, yakni Yesus Kristus. Yang menjadi berkat bagi seluruh bangsa, yaitu berkat keselamatan yang kekal itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, mari kita memperhatikan apa yang telah Tuhan Allah perbuat sesuai dengan janjinya di dalam firman Allah. Dan demikian dia bertindak di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, ketika Tuhan menghibur orang-orang Israel yang terbuang di tanah Babel, saudara, apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka?
Saudara, Tuhan sampaikan kepada mereka supaya mereka kembali mengingat akan apa yang Tuhan katakan kepada Abraham dan bagaimana Tuhan menggenapinya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat. Artinya asal muasalmu dari mana? Dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu dan Sara yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurun seperti taman Eden. Dan padang belantara seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Saudara, Tuhan ingin mengatakan pada bangsa Israel, ingat, bagaimana aku menggenapi janjiku kepada Abraham. Sehingga orang Israel yang terbuang tidak perlu menjadi putus asa dan mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli dengan dia. Karena Tuhan, dia yang berjanji, dia memegang janjinya dan menggenapinya dengan kuasa dan kesetiaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita bisa turun dan naik. Ada kalanya hidup kita lancar, puji Tuhan. Tapi ada kalanya hidup kita tidak seberuntung biasanya. Saudara, kita bisa tawar hati, kita bisa kecewa, kita bisa khawatir, kita bisa takut. Saudara, Tuhan memberitahukan kepada kita, percayalah kepadanya. Saudara mungkin berkata, bagaimana saya bisa percaya kepadamu di tengah-tengah situasi sulit yang saya hadapi? Saudara, Tuhan berkata, lihatlah kepada firman Allah dan apa yang aku kerjakan. Saudara, apa yang dia kerjakan bukan hanya kepada Abraham, tetapi apa yang dia kerjakan di dalam Yesus Kristus bagi kita, yang jauh lebih tinggi. Saudara, ketika engkau dan saya masih musuh Allah, ketika engkau dan saya masih mendurhaka, ketika engkau dan saya masih lemah, ketika engkau dan saya masih berdosa, saudara, Kristus mati bagi engkau dan saya. Kepada orang-orang seperti kita yang tidak patut mendapat kasih Tuhan, tetapi dia mengasihi engkau, menyerahkan nyawanya. Saudara, apatah dia akan meninggalkan engkau dan saya ketika engkau sedang dalam kegelapan, sedang dalam kesulitan. Dan Tuhan mau berkata, sebagaimana dia berkata kepada bangsa Israel, lihatlah kepada Abraham yang kupilih seorang diri. Hari ini yang berkata kepadamu dan kepada saya, lihatlah akan Yesus Kristus. Pandanglah kepada dia yang telah memimpin kamu dalam iman dan menyempurnakan imanmu, yang dengan tekun menanggung segala penderitaan untuk sukacita yang besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi kesulitan, penderitaan, mari kita kembali kepada kitab suci. Kita melihat bagaimana Tuhan yang berjanji. Dia memegang janjinya. Tuhan tidak pernah mengingkarinya. Sehingga kita bisa bersandar kepada Tuhan yang indah, yang setia, dan yang baik. Yang kedua, saudara. Saudara, Tuhan bukan saja hendak membebaskan bangsa Israel dari tangan bangsa Babel. Namun Tuhan mengingatkan lagi bahwa ia akan menggenapkan keselamatan kekal di dalam Kristus. Yang menjadi terang bagi seluruh bangsa. Saudara, kesetiaan Tuhan tidak berhenti sampai Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Babel. Jikalau Tuhan berhenti sampai situ, maka Tuhan belum menggenapi apa yang dia katakan, dia janjikan kepada Abraham. Kebebasan Israel, kebebasan sementara. Tuhan berkata, kebebasan yang Tuhan berikan satu kali adalah kebebasan yang selama-lamanya. Keselamatan yang kekal. Saudara, itu hanya terjadi melalui Yesus Kristus. Itu yang kitab katakan. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku. Dan hukumku atau keadilanku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap
mata. Keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap. Bumi memburuk seperti pakaian sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya. Dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kedatangan Yesus Kristus adalah puncak dari janji Tuhan yang mulia itu. Karena melalui Yesus Kristus, setiap orang yang percaya mengalami kelepasan untuk selama-lamanya daripada kuasa dan perbudakan dosa. Dan di dalam Yesus Kristus, orang-orang yang percaya mengalami keselamatan, bukan yang sementara, bukan yang temporer, tapi keselamatan yang kekal itu, yang diberikan Tuhan di dalam anugerahnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan katakan dalam Yesaya adalah apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Allah menepati janji kepada bangsa Israel, melepaskan mereka dari tanah perbudakan. Tetapi belum cukup, karena Allah berjanji akan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu Dia mendatangkan Mesias, yang bukan sekedar melepaskan kita dari perbudakan manusia, tapi melepaskan kita dari perbudakan kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa si jahat. Saudara, tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskan kita dari tiga kuasa ini. Tidak seorang pun. Hanya Yesus Kristus. Karena Dialah anak Allah itu yang menciptakan seisi dunia, yang maha kuasa itu. Dia adalah penebus itu yang telah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Oleh karena itu, saudara, ketika kita percaya kepadanya, kita adalah orang yang paling berbahagia. Karena engkau dan saya ada di dalam pemeliharaan kuasa Tuhan. Sampai engkau berjumpa muka dengan Tuhan Yesus, Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar sekali lagi firman-Mu meneguhkan iman kami, bahwa ketika kami mengalami segala kesulitan, kami tidak perlu takut. Kami bersandar kepadamu, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu memegang janji-Mu, dan kami berterima kasih Tuhan. Karena ketika kami menyaksikan, membaca dalam kitab suci apa yang Tuhan Yesus perbuat kepada kami boleh menaruh persandaran kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.